Jika sebelumnya sudah menceritakan bangunan villa zaman Belanda yang telah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, nah untuk segmen ini kita akan mencari tahu tentang bangunan dan isi dari Gedung Juang 45. Menariknya, di gedung ini masih memiliki benda-benda asli peninggalan sejarahnya loh. Berlokasi di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, ternyata Gedung Juang mempunyai sejarah menarik yang patut kita ketahui. Ya, kenapa sih dinamakan Gedung Museum Juang 45 ya, atau Gedung Juang 45? Karena memang pada saat itu gedung ini sangat besar jasanya digunakan untuk perjuangan kemerdekaan. Makanya gedung ini dinamai Museum Juang 45 untuk mengingatkan kita juga bahwa gedung ini memang salah satu gedung yang cukup bersejarah dan juga pada saat ini dimanfaatkan oleh para pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu. Makanya dinamakan Museum Juang 45. Pada tahun 1930 itu ada seorang pengusaha Belanda bernama Elses Komper. Karena dia basicnya seorang pengusaha, dia melihat potensi yang cukup bagus karena banyak pedagang-pedagang pada saat itu yang datang di kota Batavia ini. Akhirnya dia membuatkan sebuah penginapan atau hotel. Ya, dibangunlah pada tahun 1930 gedung ini. Dibangun oleh keluarga Elses Komper, kemudian dijadikan hotel. Ini menjadi salah satu hotel yang favorit lah untuk para pejabat-pejabat Belanda. Di setiap kamarnya sini sudah disiapkan kamar mandi. Dan juga di satu kamar, dari satu kamar ke kamar lain, mereka sudah terkoneksi. Tujuannya untuk evakuasi, seperti karena keadaan pada saat itu ya. Nah, kemudian ketika Jepang datang tahun 1942, kan Belanda itu menyerah dengan Jepang. Seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Belanda diambil alih oleh Jepang, termasuk hotel Skomper ini. Karena pada saat itu kan Jepang sedang menghadapi peperangan Asia Timur Raya. Nah, gedung ini diserahkan kepada Sendenbu, ya, jawatan propaganda Jepang. Oleh Sendenbu, karena mereka membutuhkan kader-kader, dibutuhkan bantuan-bantuan, gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk dididik politik, untuk membantu mereka, untuk menyokong mereka, untuk dijadikan kader-kader mereka untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Gitu. Tetapi oleh para pemuda, gedung ini dimanfaatkan juga oleh mereka, ya, untuk menggembleng rasa nasionalisme mereka. Begitupun oleh para pengajar-pengajarnya. Karena kan pengajar-pengajar ketika gedung ini dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia, itu kan pengajar-pengajar seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Ahmad Subarjo, Pak Yamin, mereka kan adalah pendiri-pendiri bangsa. Nah, pemuda-pemuda yang belajar di sini, mereka membuat organisasi namanya Pemuda Menteng 31. Nah, jadi pemuda-pemuda yang belajar di sini, mereka menamakan Pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Pak Sukarni, wakilnya Bapak Hairul Saleh. Nah, kemudian pada tahun 1943, setelah Putra dibentuk, Putra itu akhirnya berkantor di sini. Nah, setelah kita merdeka, pemuda-pemuda yang dulu pernah belajar di sini, Pemuda Menteng 31 ini, setelah dulu mereka pernah dikeluarkan dari sini, setelah kita mereka balik lagi ke gedung ini, mengambil alih kembali gedung ini, kemudian oleh mereka dijadikan kantor Komite Panaksi. Nah, itu salah satu aksi terbesarnya ketika rapat raksasa Ikada, mereka rancangnya di sini. Pada tahun 1972, gedung ini memang ditetapkan sebagai gedung bersejarah, kemudian direnovasi 1973, selesai 1974, kemudian dijadikan museum. Itu tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1974 itu baru dijadikan museum. Namanya Museum Juang 45. Oleh Presiden kedua kita Pak Soeharto dan Gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Seperti itu. Di sini kita semuanya ada 8 ruangan, ada ruang pendahuluan atau ruang para pemuda. Di situ isinya memang ada beberapa sejarah ya, dimulainya dari gedung ini dibangunnya kapan sampai jadi apa gitu. Di situ juga ada beberapa profil pemuda. Terus ada ruang proklamator. Nanti di sana itu ada isinya itu ada seperti kayak mejanya Bung Hatta, itu masih asli. Terus ada koleksi Dr. Soeharto. Terus juga nanti di situ ada mobil miniaturnya, mobil kepresidenan, walaupun aslinya kita ada, tapi kita buatkan miniaturnya itu ada. Dan juga rumahnya Bung Karno juga ada. Terus nanti di ruang nomor 1 di situ kita ada koleksi tentara TRIP, tentara Republik Indonesia Pelajar, itu kita ada di sini. Kapal Renville juga kita ada koleksinya di sini. Ruangan Jepang sendiri, ini kita ada beberapa peninggalan dari zaman Jepang. Ada uang Rp10 peninggalan Jepang, ada kain bagor, ada pakaian peta. Ya, kalau peta ini kan bentukan Jepang. Di situ juga ada foto-foto tentang pemboman di Nagasaki dan Hiroshima. Ada patung Bapak Ahmad Subarjo juga, gitu kan. Nah, terus di ruangan yang berikutnya ada ruang diorama.
Di situ ada perjalanan beberapa sejarah tentang perjalanan kemerdekaan, dari mulai Bung Karno diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok gitu kan. Terus juga ada beberapa organisasi-organisasi yang pernah berada di sini juga. Nah, terus nanti di belakang itu kita juga ada ruang NKRI juga. Itu ada beberapa koleksi, ada banyak sekali, ada koleksi tentara wanita. Terus juga kita punya replikanya Tandu Jenderal Sudirman dan beberapa koleksi lagi. Dan kita di belakang juga punya koleksi mobil kepresidenan. Sebagian besar koleksi kita di sini semuanya hampir asli, ya. Tapi ada juga yang replikanya. Seperti kita tidak punya yang namanya Samurai Gunto. Nah, kita itu buatkan replikanya. Terus kalau kayak Tandu Jenderal Sudirman juga kita kan tidak punya aslinya. Nah, kita buatkan replikanya. Yang selebihnya dari itu hampir semuanya kita di sini asli. Kita itu biasanya di Museum Juang 45 itu kita punya beberapa agenda acara-acara yang biasa kita lakukan. Salah satu kita punya agenda tahunan atau acara tahunan, kita ada namanya acara Nampak Tilas. Gitu. Nampak Tilas Proklamasi itu biasanya selalu kita adakan di setiap tanggal 16 Agustus. Gitu. Nah, kita mulai dari sini, nanti mobil itu akan dikeluarkan, kita jalankan ke Tugu Proklamasi. Gitu. Nah, jadi itu yang acara sampai sekarang masih kita lakukan. Untuk para pemuda ya, Newala, luar biasa memang sekarang zaman sudah luar biasa ya, teknologi sudah mulai maju ya. Tapi teman-teman, buat para kaum muda ya, jangan lupa datang ke museum gitu. Karena kan selama ini memang untuk para pemuda nih, mindsetnya di museum itu apa sih? Gedung tua ya, isinya apa sih? Koleksi-koleksi tua. Tapi jangan khawatir teman-teman, sekarang museum itu tidak kalah dengan mall ya. Sekarang museum itu sudah pamerannya sudah bagus-bagus. Kita juga di sini sudah menyiapkan juga spot-spot foto yang bagus. Jadi sekarang museum-museum sekarang sudah instagramable banget lah pokoknya gitu buat anak sekarang mah. Ya sudah keren-keren banget gitu. Jadi datang ke museum itu nggak akan ada ruginya. Selain kita mendapatkan wawasan yang cukup bagus, ya di sini juga kita dapat berwisata, juga dapat ilmu yang luar biasa tentunya tentang sejarah. Karena cagar budaya, jadi bangunannya masih asli dari 1914.